Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita 27 April 2025 berjudul Laboratorium Kehidupan. Tahap ketiga, orang Kristen yang hanya mempersoalkan urusan Tuhan. Pada tahap ini orang Kristen tidak lagi mempersoalkan urusannya sendiri. Orang-orang Kristen yang sudah berhenti dari urusannya sendiri tidak lagi sibuk dengan dirinya sendiri, tapi sibuk dengan urusan Tuhan. Jadi ketika ada di tahap kedua, mereka masih sibuk dengan diri sendiri. Kenapa mengalami begini? Mengapa mengalami begitu? Terjadi proses, padahal waktu di tahap pertama tidak banyak masalah. Semua running well. Itu sebabnya di tahap kedua ini banyak orang Kristen bingung. Kenapa? Proses penyempurnaan masih berlangsung. Biasanya ada saat-saat yang sangat menyakitkan. Sebab ada karakter dosa kita yang tidak mudah dihilangkan. Maka harus digosok keras. Oleh sebab itu, masalah yang dihadapi makin menyakitkan. Ada karakter atau sifat buruk yang masih melekat, belum terekspresi dalam tindakan. Tidak seorang pun tahu, namun Tuhan tahu. Maka sebelum hal itu terejawantahkan, terbentuk, terwujud, terekspresi atau membuahkan dan menelurkan tindakan, Tuhan habisi. Dan biasanya Tuhan luar biasa menggarap orang-orang ini, yakni mereka yang pikirannya hanya pada pekerjaan Tuhan. Jadi harus lulus dulu. Ada saatnya orang-orang karismatik Pentakosta sudah di ambang ini. Mereka sudah serius menginjil, serius memenangkan jiwa, akan tetapi teologi kemakmuran menyeret kembali. Memang mereka masih tetap menginjil, karena itu merupakan service produk. Sebab produk-produk begitu memang harus ada, seperti produk diakonia, penginjilan, dan sebagainya. Itu harus dilakukan. Kalau tidak begitu, dia tidak punya jualan. Dia tidak nampak gerejaniah. Namun yang jadi pertanyaan, apa tujuan penginjilannya? Supaya orang kenal Yesus. Kenal Yesus itu bagaimana? Ya tahu kabar baik. Baik menurut siapa? Dia belum matang mengenal apa yang baik. Bagaimana mau mengajar orang apa yang baik? Bisa bikin sekolah Alkitab. Untuk apa? Supaya banyak gereja. Lalu setelah banyak gereja, untuk apa? Padahal yang Tuhan kehendaki adalah sempurna seperti Bapa. Puji Tuhan kalau gereja-gereja seperti ini terus dibawa Tuhan kepada proses. Asal pendetanya tidak mencintai dunia. Jika hamba-hamba Tuhannya rela kehilangan dunia, maka mereka bisa diproses. Ketika Tuhan berkata di Yohanes 4 ayat 34, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti ada pekerjaan yang Yesus harus tunaikan sampai selesai. Tetapi pertanyaan untuk kita hari ini, apakah kita sudah tahu pekerjaan apa yang harus kita kerjakan? Karena ketika Yesus berkata ikut aku, berarti kamu harus hidup seperti aku hidup. Kemudian ketika Yesus berkata seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Itu juga menunjukkan bahwa pasti ada pekerjaan Bapa yang setiap individu miliki. Setiap individu pun punya bagian. Jangan sampai kita terjebak dengan urusan-urusan yang tidak perlu kita urus. Urusan orang lain kita urus, padahal urusan kita sendiri belum tahu. Dan kita tidak berubah dan berbuah. Tidak berdampak sama sekali.
Tuhan berkata di Yohanes 9 ayat 4 bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan selagi hari siang. Jadi ada saat di mana kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Pertanyaannya, pekerjaan apa yang kita miliki dari Bapa dan harus kita tunaikan? Alkitab mengatakan kita ini seperti anggota tubuh Kristus, masing-masing punya fungsi. Pertanyaannya, apa fungsi kita dalam pekerjaan Tuhan? Dan ini untuk orang yang ada di tahap ketiga. Biasanya pada tahap ketiga, orang-orang Kristen sudah selalu fokus langit baru, bumi baru. Tahap ketiga ini, orang lebih bisa merindukan Tuhan Yesus, bukan fantasi, tapi sebuah hubungan yang berlangsung. Dari hubungan yang berlangsung, lahir formula. Mereka sudah menyerahkan hidup, nyawa, hartanya, dan kesenangannya. Kita tidak akan merindukan Tuhan kalau kita belum mengabdi sepenuh atau belum habis-habisan. Dan cinta kasih kita tidak bisa dibangun dalam satu hari, namun dibangun lewat laboratorium kehidupan. Ada obat yang sekali tusuk, satu ampul harganya 40 juta. Mungkin bahannya tidak mahal. Mungkin tidak sampai 10 juta, hanya belasan ribu. Tapi yang mahal itu penemuannya. Karena itu riset itu mutlak. Yang mahal itu biaya risetnya. Bagaimana menemukan formula itu? Harus ada laboratorium untuk menemukan formula obat atau formula untuk makanan. Hidup ini adalah laboratorium, bukan sekedar ke gereja, bergereja untuk menemukan formula perjumpaan dengan Tuhan, hati yang mengasihinya dan rela kehilangan seluruh hidup demi pekerjaannya tidak bisa terbangun dalam satu hari. Karena itu laboratorium kita bukan hanya pendidikan di sekolah tinggi teologi. Di sana kita bisa mengenal Tuhan dari pengetahuan secara nalar. Itu baru hanya formula fantasi. Masih dinalar, kalaupun menyentuh hanya sedikit. Jadi untuk membangun formula yang real harus lewat pergaulan hidup setiap hari. Oleh sebab itu, seseorang tidak bisa menjadi pendeta atau hamba Tuhan yang mengubah kalau hanya punya formula fantasi. Kita harus punya formula real, yaitu hati yang terpecah mengasihi Tuhan. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang untuk mengasihi Tuhan dengan hati yang terpecah. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.